Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, inilah pertemuan pertama kita dalam kajian dan pembahasan insyaallah kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Ibnu Katsir Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Sekarang kita akan sebutkan di sini ya, sebagai pengantar untuk kita membahas kitab Al-Bidayah wan Nihayah, terjemah atau biografi singkat dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, nama beliau yang lengkap adalah, beliau adalah Imam Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir Ibnu Dhaw Al-Qurashi, ya, keturunan Quraisy berarti, Al-Busrawi Ad-Dimashqi. Ya, dari nisbah beliau kepada Damaskus, ibu kota Suriah atau Syria sekarang, dari salah satu wilayah yang bernama Busra, ya. Beliau lahir di situ, ya. Beliau lahir tahun 701 Hijriyah, sebagaimana yang beliau jelaskan nanti juga dalam, ada penjelasan beliau dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Insyaallah nanti kita akan bahas, ya. Gelar beliau disebut dengan Imaduddin Ibnu Katsir. Adapun kunyahnya adalah Abul Fida. Abul Fida. Ya, beliau setelah wafat ayah beliau rahimahullah taala, ya, tentu Ibnu Katsir terkenal dengan nisbah kepada kakeknya, Katsir, ya, Ibnu Katsir begitu. Setelah wafat ayahnya, beliau bersama keluarganya pindah ke Damaskus. Tadinya di salah satu daerah yang tidak jauh dari Damaskus, kemudian pindah ke Damaskus, Dimashq, ya, yang waktu itu di sana adalah tempat salah satu dari pusat penuntut ilmu dan para ulama Islam yang ketika itu di zaman tersebut banyak mengajarkan ilmu Islam di sana. Makanya ketika beliau pindah ke Damaskus, beliau berguru kepada para ulama besar di zamannya. Sehingga kalau kita mengenal guru-guru beliau, kita tidak akan heran, ya, orang seperti Ibnu Katsir akan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman ilmu yang dalam tafsir Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam meneliti rawi-rawinya dalam masalah jarh wa ta'dil. Di antara guru beliau yang terkenal adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Mizzi, Abul Hajjaj Yusuf Ibnu Zaki Abdurrahman Ibnu Yusuf Al-Mizzi, yang meninggal tahun 742 Masehi. Imam Al-Mizzi ini adalah termasuk gurunya Imam Ibnu Qayyim, termasuk gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk gurunya Imam Az-Zahabi. Ya, jadi seorang penghafal hadis yang sangat terkenal, yang menulis kitab yang sangat terkenal yang menjadi rujukan dalam ilmu hadis, ilmu periwayatan atau ilmu tentang rawi-rawi hadis, yaitu kitab Tahdzibul Kamal, tulisan Imam Al-Mizzi ini. Tahdzibul Kamal ini adalah kitab yang memuat rawi-rawi hadis, yang menjelaskan biografi rawi-rawi hadis, sekaligus tentang penilaian diterima atau ditolaknya riwayat mereka, khususnya yang berhubungan dengan kitab hadis 6 kitab hadis yang paling terkenal. Hadis kitab Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Al-Hafidh Al-Mizzi ini termasuk guru dari Imam Ibnu Katsir yang beliau lama belajar dengannya, sekaligus bahkan menjadi mertuanya, karena Ibnu Katsir nanti menikah dengan anak perempuan Imam Al-Mizzi ini. Baik, kemudian berikutnya guru beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ulama besar yang kita sudah kenal bersama, ya, yang demikian dalam ilmunya dalam berbagai bidang agama, tafsir, hadis, kemudian masalah akidah, apalagi masalah fikih dan yang lainnya. Ya, Syekhul Islam Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdus Salam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Termasuk guru beliau adalah Al-Imamul Hafidh, penghafal hadis yang sangat terkenal, yaitu Imam Az-Zahabi. Ya, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Utsman Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kemudian juga termasuk guru beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Qayyim termasuk gurunya. Jadi kita bayangkan saja, orang seperti Imam Ibnu Katsir berguru dari para ulama yang sangat terkenal dalam ilmu, dalam berpegang teguh dengan manhaj salaf, dengan akidah yang benar.
Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan sebab guru-guru yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan taufik kepada Imam Ibnu Katsir untuk menjadi seorang ulama besar, ulama yang sangat terkenal. Baik, kemudian di antara murid beliau yang terkenal, ya tentu banyak, disebutkan yang terkenal saja. Di antaranya adalah murid beliau yang terkenal adalah di antaranya Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, penulis kitab Syarah Aqidah Thahawiyah yang terkenal. Ya, Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibnu Alauddin Ali Ibnu Muhammad Ibni Abdul Izz Al-Hanafi yang meninggal tahun 792 Masehi. Penulis kitab Syarah Aqidah Thahawiyah, Aqidah Ahlus Sunnah yang terkenal. Aqidah Thahawiyah yang paling baik dalam menjelaskan tentang Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari mazhab atau dari pemahaman Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala adalah kitab Aqidah Thahawiyah yang disyarah oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Kemudian imam ahli qiraah yang terkenal yaitu Al-Hafidh Ibnul Jazari, ya, Abul Khair Muhammad Ibnul Jazari yang meninggal tahun 833 Hijriah. Ini juga salah seorang ulama ahli qiraah yang sangat terkenal dengan kitabnya Muqaddimah Ibnul Jazari, ya, Al-Jazariyah, ya, yang ini rujukan para ulama dalam masalah ilmu qiraah. Ini juga adalah termasuk murid dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian pujian para ulama tentu saja banyak dalam masalah ini, ya, pujian para ulama. Di antaranya Al-Imam Az-Zahabi sendiri, guru beliau, memuji dengan mengatakan dia adalah al-faqih, orang yang sangat berilmu, al-mufti, pemberi fatwa, ahli fatwa, al-muhaddits, ahli hadis, dzil fadhail, punya banyak keutamaan, ya, di dalam kitab yang memuat ulama yang ahli atau yang penghafal, ya. Kekuatan hafalannya terkenal mereka. Kitab Tazkiratul Huffaz tulisan Imam Az-Zahabi, beliau menyebutkan pujian ini. Beliau mensifati Imam Ibnu Katsir juga dengan sebagai seorang ulama yang memberikan perhatian kepada ilmu tentang rawi-rawi hadis, tentang matan hadis, fikih, kemudian banyak menulis tulisan, menulis tafsir dan seterusnya. Taib, kemudian para ulama yang menyebutkan biografi beliau sepakat mengatakan beliau adalah penghafal hadis yang sangat kuat. Bahkan sebagian mengatakan bahwa beliau adalah yang paling kuat menghafal hadis di antara para ulama yang pernah kami temui. Seperti ucapan dari muridnya Syihabuddin Ibnu Hajji dan para ulama yang lainnya memuji dengan pujian seperti itu. Kemudian dalam masalah akidah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berpegang teguh dengan akidah dan manhaj salaf. Dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, beliau menetapkan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Misalnya tentang sifat as-sam', ya, Allah maha mendengar, maha melihat. Bahkan al-ain, Allah memiliki mata atau dua mata. Wajah, ilmu, al-quwwah, maha kuat dan maha perkasa. Sifat seperti al-hub, al-bughd, Allah maha mencintai, membenci sesuai dengan kehendaknya, ya. Tentu kita wajib menetapkannya sesuai dengan seperti penjelasan beliau Imam Ibnu Katsir, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk, tanpa kita menyelewengkan maknanya, tanpa menolak sifat-sifat tersebut, dan tanpa membagaimanakannya. Kemudian tulisan beliau sangat banyak tentu saja, ya. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kemudian kitab tafsir yang sangat terkenal, tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim. Kemudian kitab yang berhubungan dengan ilmu hadis seperti Ikhtisar Ulumil Hadis, ya. Dan banyak kitab yang kalau ingin disebutkan. Al-Imamul Hafidh Ibnu Katsir meninggal dunia, ya, wafat di tahun 774, dan sebelum meninggal dunia di akhir-akhir hidup beliau, Allah Subhanahu wa taala berikan ujian untuk kemuliaan beliau tentu saja dengan beliau dijadikan matanya buta. Diterangkan oleh salah seorang muridnya, yaitu Imam Ibnul Jazari tadi, bahwa beliau itu buta disebabkan karena banyak kesibukan menulis di malam hari. Kita ketahui di zaman tersebut penerangan lampu tidak seperti sekarang. Sehingga karena kesibukan ini Allah Subhanahu wa taala berikan ujian untuk kemuliaan beliau dengan dijadikan matanya buta. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, mengampuni dosa-dosa beliau dan menempatkan beliau di tempat yang lapang di dalam kuburannya dan diberikan balasan untuk masuk ke dalam surga, dan semoga kita bisa menjadi pengikut beliau dalam kebaikan, ya, meneladani beliau dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya, mengikuti tentu saja petunjuk mereka, sebelumnya petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam surganya di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan di kesempatan berikutnya. Cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang.
Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.